materi pada hari ini. Pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya Ibu-Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Fauzia, peserta PKH kepada Kecamatan Jahuru, Kabupaten Maluku Tengah. Nah, kemarin kan kata sudah ketemu toh Ibu? Sudah Ibu. Nah, kemarin tuh kata pelajari pada modul berapa tuh? Modul 6. Nah, sekarang kita lanjut dengan modul 7 sesi 12, yaitu mendukung pemanfaatan jamban sehat. Nah, ibu-ibu di rumah punya jamban ada atau WC atau kloset toh? Kalau jamban biasa di sini bilang kata kloset. Nah, apakah ibu-ibu di rumah punya? Punya Ibu. Ada toh, ada pasti ada yang sudah dikatakan sehat dan ada juga yang belum dikatakan jamban tidak sehat. Nah, ibu perhatikan di depan ada contoh gambar jamban tidak sehat dan jamban sehat. Nah, kenapa dikatakan jamban tidak sehat nih ibu? Contoh seperti gambar di depan ini. Kotor. Lingkungannya kotor. Itu ada buang air. Pencemaran pada air atau lingkungan. Nah, sedangkan pada jamban sehat kelihatannya Tutup. bersih dan ada bak air, tempat penampungan air. Nah, kenapa kita harus memiliki jamban sehat? Karena jamban sehat itu mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya satu, lingkungan lebih bersih. Kedua, bau berkurang. Ketiga, kesehatan meningkat. 4, tidak perlu ke pantai atau ladang pada malam hari. Kan biasanya ibu-ibu di sini kan kalau sih ada kloset di rumah dumpi mandi, dumpi buang air besar di sungai ataupun di pantai, di rumah tetangga. Nah, dan kelima, memutus penyebaran penyakit. Jadi manfaat dari jamban sehat itu agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit seperti muntaber, diare, disentri dan lain-lain, sehingga kita anak-anak tuh terhindar dari yang namanya stunting. Otomatis kalau kita anak-anak tertular penyakit-penyakit diare, muntaber, tipes, berarti dia punya gizinya berkurang. Jadi akan mengakibatkan anak itu dia stunting. Jadi kita perlu adanya jamban sehat di rumah supaya kita punya anak-anak terhindar dari adanya stunting. Bisa toh ibu? Bisa. Nah, ada 7 syarat jamban sehat yang harus dimiliki di rumah. Apabila kalau ibu-ibu di rumah belum mempunyai jamban sehat atau belum mempunyai jamban, nah ketika ibu-ibu mau membuat jamban, ada persyaratan atau ciri-ciri yang dapat dibuat ketika nanti ibu-ibu mau buat dompu jamban di rumah. Ya, di antaranya jarak lubang septic tank berjarak minimal 10-15 meter dari sumur atau sumber air minum. Kedua, kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga maupun tikus. 3, lantai kedap air dan landai atau miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang menggenang. 4, dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. 5, tersedia ventilasi udara. 6, tersedia air bersih, sabun dan alat pembersih. Dan yang ketujuh, bersihkan lantai atau jamban secara teratur. Jadi inilah ciri-ciri jamban sehat di rumah. Kalau ibu-ibu ada di antara ibu-ibu ini kan ada yang belum memiliki jamban yang dikatakan sehat dan ada juga yang dikatakan sehat. Nah, jadi kita harus memakai jamban sehat untuk buang air besar dan kecil agar terhindar dari muntaber, mencret, sehingga ibu dan anak tidak
kekurangan gizi dan mencegah stunting pada anak. Siapa ibu-ibu? Jadi kalau ada jamban di rumah harus dibersihkan secara teratur. Nah, yang berikut ada juga tantangan atau kesulitan menggunakan jamban sehat. Biasanya itu ada beberapa kendala, diantaranya terbatasnya lahan di area rumah. 2. Tidak memiliki biaya yang cukup untuk membuat jamban sehat. 3. Terbiasa buang air besar di tepi sungai atau tepi pantai. Itu ada beberapa kendala yang ada di dalam masyarakat sini. Jadi itu kendala yang banyak terjadi kan. Biasa dong buang air besar biasanya lebih yang ada WC di rumah lebih buang air besar saja di pantai atau di sungai. Tapi itu merupakan kendala karena nanti akan mencemari lingkungan, mencemari udara. Sehingga dari sungai tadi kita bisa mandi atau minum menggunakan air itu kita terkena penyakit. Sehingga kita kekurangan gizi sehingga menimbulkan anak itu menjadi stunting. Jadi solusinya itu dari kendala-kendala itu ada solusinya. Yang pertama, menyiapkan jamban di rumah, jamban keluarga dan atau jamban umum. 2. Mengusulkan bantuan jamban dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui puskesmas, kemudian melalui forum musyawarah desa atau melalui pendamping. Yang ketiga, berpartisipasi untuk membuat jamban melalui arisan jamban, jamban bergulir atau yang mampu membuat jamban sendiri dan jamban umum. Untuk jamban umum disarankan membentuk kelompok pemeliharaan jamban. Yang keempat, membagi tugas kepada anggota rumah tangga secara bergilir untuk membersihkan jamban. Yang kelima, manfaatkan setiap kesempatan di rumah untuk mengingatkan tentang pentingnya menggunakan jamban sehat. Yang keenam, setiap keluarga yang mempunyai bayi dan balita harus membuang kotoran anaknya ke jamban. Jadi jamban yang sehat ketemu punya harus ada di dalam rumah toh, karena tadi tuh akan menularkan penyakit sehingga anak-anak kita terkena penyakit sehingga dia kekurangan gizi sehingga dia tumbuh menjadi anak yang stunting. Bisa tahu ibu-ibu? Iya, Ibu. Nah, kemudian kita akan memberikan ibu-ibu dong tabel janji diri untuk ibu-ibu dong isi. Setelah ini apa yang nanti ibu-ibu lakukan tentang jamban sehat nanti. Ini ada tabel janji diri untuk ibu-ibu dong isi. Apakah dong di rumah sudah memiliki jamban sehat ataukah belum? Nah, untuk pertemuan kita pada modul 7 ini cukup sampai di sini. Bisa dimengerti ke ibu untuk pertemuan kita hari ini? Bisa, Ibu. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Ibu. Sampai ketemu di lain kali di modul yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.